Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman sekalian, saya Mutiara Anissa selaku moderator pada kelompok 11 pengantar ilmu ekonomi. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang produk nasional dan pendapatan nasional yang akan dipaparkan oleh pemateri-pemateri kita. Yang pertama oleh Melinda, yang kedua Dinda, yang ketiga Melpa, dan yang terakhir oleh Novita. Marilah kita simak dan perhatikan secara seksama materi-materi yang akan dipaparkan oleh pemateri-pemateri kita. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melinda Fardiana. Di sini saya akan membawakan materi seputar konsep perhitungan pendapatan nasional. Konsep perhitungan pendapatan nasional ini dibagi menjadi 3, yaitu cara pengeluaran, cara produk neto, dan cara pendapatan. Cara pengeluaran itu terbagi menjadi 4, yaitu konsumsi rumah tangga, di mana setiap rumah tangga itu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam dunia perekonomian. Yang kedua itu adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu seperti APBN, pengeluaran modal, dan dana ekonomi khusus. Dan yang ketiga itu ada investasi, dan yang keempat itu ada impor dikurangi ekspor. Selanjutnya, cara pengeluaran neto. Cara pengeluaran neto ini adalah menghitung suatu pendapatan perusahaan guna menciptakan lapangan pekerjaan, lapangan usaha di dalam dunia perekonomian. Dan yang ketiga itu adalah pendapatan. Cara pendapatan ini dibagi menjadi 4, yaitu tanah, modal, tenaga kerja, dan keahlian dalam kewirausahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Trifadila Apriliana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan produk domestik bruto. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu produk domestik bruto. Jadi, produk domestik bruto atau gross domestic product adalah jumlah output total yang dihasilkan selama 1 tahun dalam batas wilayah suatu negara. Produk domestik bruto digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan penggunaan atau pengeluarannya, produk domestik bruto dapat dikelompokkan menjadi 6 komponen, yaitu yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa, dikurangi dengan penjualan neto barang bekas, dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama 1 tahun. Yang kedua adalah pengeluaran konsumsi pemerintah, mencakup pengeluaran biaya belanja pegawai, penyusutan, dan belanja barang, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, tidak termasuk penerimaan dan produksi yang dihasilkan. Yang ketiga adalah pembentukan modal tetap domestik bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru atau bekas dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat adalah perubahan inventory, mencakup perubahan stok dihitung dari PDB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral yang dikurangi oleh komponen permintaan akhir lainnya. Yang kelima adalah ekspor barang dan jasa, mencakup ekspor barang yang dinilai menurut free on board atau skema pembayaran dalam perdagangan internasional. Keenam adalah impor barang dan jasa, mencakup impor barang yang dinilai menurut cost, insurance, and freight atau biaya pengiriman, asuransi, dan kargo. Keenam adalah impor barang dan jasa, mencakup impor barang yang dinilai menurut cost, insurance, and freight atau biaya pengiriman, asuransi, dan kargo. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melva Jenarti Sartika dari kelompok 11. Di sini saya akan memaparkan materi produk nasional dan pendapatan nasional, di mana saya akan membacakan materi tentang pengertian pendapatan nasional bruto, nominal, dan real, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan cara perhitungannya. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Pendapatan nasional bruto tidak seperti produk pendapatan domestik bruto atau yang disebut PDB, yang mengambil nilai barang dan jasa berdasarkan lokasi geografis.
produksi. Produk nasional bruto memperkirakan nilai barang dan jasa berdasarkan lokasi kepemilikan produk ini, sama dengan nilai PDB suatu negara ditambah pendapatan yang diperoleh penduduk dalam investasi asing, dikurangi pendapatan yang diperoleh penduduk asing di dalam negeri. Pendapatan nasional bruto tidak memasukkan nilai barang perantara apapun untuk menghilangkan kemungkinan perhitungan ganda karena entry ini termasuk dalam nilai produk dan jasa akhir. PNB biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada pendapatan nasional bruto nominal dan pendapatan nasional bruto real. Nah, di sini yang pertama ada pendapatan nasional bruto nominal, di mana PNB nominal adalah pendapatan nasional yang diukur berdasarkan harga pasar saat ini atau harga yang berlaku, tanpa memperhitungkan perubahan harga akibat inflasi atau deflasi. Dengan kata lain, PNB nominal hanya mencerminkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu negara akibat disesuaikan dengan perubahan daya beli uang. Contoh dari pendapatan nasional bruto nominal adalah jika pendapatan nasional bruto di Indonesia pada tahun 2024 adalah 10.000 triliun pada harga saat ini, itu adalah pendapatan nasional bruto nominal. Yang kedua, pendapatan nasional bruto real, di mana ini memiliki arti pendapatan nasional yang telah disesuaikan dengan perubahan harga atau inflasi. PNB real juga lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya karena menghitung perubahan daya beli uang, sehingga lebih akurat dalam menggambarkan pertumbuhan ekonomi real dari suatu negara. Juga lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya karena menghitung perubahan daya beli uang, sehingga lebih akurat dalam menggambarkan pertumbuhan ekonomi real dari suatu negara. Contoh dari pendapatan nasional bruto real yaitu misalnya pada tahun 2024 ada 10.000 triliun, namun setelah disesuaikan dengan inflasi misalnya 5%, maka pendapatan nasional bruto real bisa menjadi 9.500 triliun saja. Baik di slide berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional bruto, nominal, dan real. Baiklah, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional bruto nominal adalah yang pertama ada harga barang dan jasa, di mana semakin tinggi harga barang dan jasa di suatu negara, maka pendapatan nasional bruto nominalnya semakin tinggi pula. Yang kedua, ada produksi barang dan jasa, di mana jika jumlah produksi meningkat, maka pendapatan nasional bruto nominalnya juga meningkat. Yang ketiga, ada tingkat inflasi, di mana inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan nasional bruto nominal terlihat lebih tinggi meskipun volume produksinya mungkin tidak berubah. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional real, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, di mana jika ada peningkatan dalam produksi dan efisien ekonomi, maka pendapatan nasional bruto real akan naik. Yang kedua ada inflasi atau deflasi, di mana jika inflasi terjadi, pendapatan nasional real akan cenderung lebih rendah dibandingkan pendapatan nasional nominalnya. Yang ketiga ada investasi dan modal, di mana semakin besar investasi yang dilakukan dalam ekonomi, semakin tinggi pula potensi peningkatan pendapatan nasional brutonya. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Pendapatan nasional bruto nominal dan real, cara perhitungannya juga sangat berbeda, di mana pendapatan nasional nominal dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran konsumsi pribadi, investasi domestik swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor neto, dan pendapatan penduduk dari investasi luar negeri. Kemudian jumlah tersebut dikurangi dengan pendapatan yang diperoleh oleh penduduk asing. Dan pendapatan nasional real dihitung dengan membagi pendapatan nasional bruto nominal dengan deflator PDB atau R. PDB real merupakan ukuran nilai total barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian dalam periode waktu tertentu, seperti setahun, yang disesuaikan dengan inflasi. Baiklah, perbedaan utama antara pendapatan nasional bruto nominal dan pendapatan nasional bruto
real adalah pendapatan nasional bruto real disesuaikan dengan inflasi, sedangkan pendapatan nasional nominal tidak. Jadi kesimpulannya, pendapatan nasional real bisa memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perekonomian, pendapatan, dan barang dan jasa yang dikonsumsi. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional terbagi menjadi 7. Yang pertama ada produk domestik bruto. Produk domestik bruto merupakan nilai total dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Produk domestik bruto mencerminkan ukuran ekonomi dan kinerja suatu negara. Yang kedua ada produk nasional bruto. Produk nasional bruto merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh warga suatu negara baik di dalam maupun di luar negeri dalam periode tertentu. Produk nasional bruto mencakup pendapatan yang diterima oleh warga negara dari investasi dan kerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk pendapatan yang diperoleh oleh orang asing di dalam negara tersebut. Produk nasional bruto mencerminkan ukuran kinerja ekonomi berdasarkan kontribusi warga negara. Yang ketiga ada produk nasional neto. Produk nasional neto merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara setelah dikurangi penyusutan atau penggantian modal. Produk nasional neto mencerminkan pendapatan nasional yang sebenarnya tersedia untuk konsumsi dan tabungan yang memberikan gambaran lebih akurat tentang kesejahteraan ekonomi. Yang keempat ada pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto merupakan total pendapatan yang dihasilkan oleh warga suatu negara setelah mengurangi penyusutan atau depresiasi modal. Pendapatan nasional neto mencerminkan pendapatan yang benar-benar tersedia untuk konsumsi dan tabungan yang menggambarkan seberapa efisien ekonomi dalam menghasilkan nilai tanpa kehilangan modal. Yang kelima ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh oleh semua warga suatu negara dari faktor-faktor produksi baik di dalam maupun di luar negeri dalam periode tertentu. Keenam ada pendapatan personal. Pendapatan personal merupakan total pendapatan yang diterima oleh individu atau rumah tangga dalam suatu negara, termasuk gaji, upah, sewa, bunga, dan pendapatan dari usaha. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada pendapatan disposable. Pendapatan disposable merupakan jumlah pendapatan yang tersedia untuk individu atau rumah tangga setelah dikurangi pajak dan kewajiban lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan nasional bruto nominal memberikan gambaran secara inti dari nilai ekonomi tanpa mempertimbangkan inflasi. Sedangkan pendapatan nasional bruto real memberikan ukuran yang lebih realistis dari pertumbuhan ekonomi dengan menyesuaikan inflasi, sehingga lebih tepat untuk membandingkan perkembangan ekonomi antar periode berikutnya. Saya, Mutiara Anissa, selaku moderator memberikan apresiasi kepada para pemateri yang telah memberi pemaparan materi secara rinci dan baik. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memperhatikan pemaparan materi yang telah dilakukan. Baiklah, sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.